Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Bapak. Oh ya. Oke, pada hari ini kita ketemu lagi di sesi pelatihan kita di Pusat Program Penggerak ya, Pusat Keunggulan SMK, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang pelajaran literasi digital ya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Untuk piket hari ini, siapa ya piketnya ya? Bapak. Oh ya, Ibu Desi, monggo Bu untuk Oke. dibuka. Baik Bapak. Oke. Kepada teman-teman, sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Bapak dikembalikan ke Bapak Gusti. Baik, terima kasih Bapak. Ibu Desi atas pembukaannya. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi literasi digital. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu apa itu literasi digital? Di antara Bapak Ibu ada yang tahu? Pak Didi? Tidak tahu, Pak. Pak Heri? Pak Heri belum diganti ya nama ininya ya, nama apa itu? Oh iya Pak. Iya ya, diganti dulu Pak. Device-nya belum. Iya. Oke Pak, Di benar Pak. rename dulu namanya. Jadi Ibu Desi sudah. Oke, ada yang tahu literasi digital Bapak Ibu? Tidak Pak. Oh iya. Literasi digital ya Pak ya. Ya, coba dicari dulu Ibu Kalau Desi. menurut pendapat saya, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital seperti komputer, tablet, handphone dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Ya, jadi benar ya apa yang disampaikan oleh Ibu Desi tentang literasi digital tadi mengenai pemanfaatan teknologi ya Bapak Ibu ya, teknologi informasi yang mana teknologi itu kita gunakan sebagai penunjang kita dalam pembelajaran di sekolah. Oke, kita langsung saja ya. Saya akan menampilkan materinya. Sebelum kita menampilkan materi, kita yel-yel dulu ya Bapak Ibu ya. Yel-yel biar kita semangat. Oke, kalau saya SMK, nanti jawabnya Bisa. bisa. Nanti yang kedua SMK hebat. Hebat. SMK yes, yes, Bisa, hebat. yes. Oh gitu. Gitu aja, Oh, ya, yes, oke, yes, oke. yes. Nah, jadi SMK Oke, Bapak. bisa, SMK hebat, SMK yes, yes, yes. Oke, siap ya Bapak Ibu ya? Ya Bapak. Oke. SMK. Bisa. Tangannya Bapak Ibu, tangannya Pak Heri ya juga. Bisa, Oh, saya ulang, bisa. saya ulang. Semangat, semangat Pak Didi, semangat. Pak Didi, Pak Heri dan Ibu Desi tetap semangat ya. Walaupun capek ya, nggak apa-apa. Karena ini kita sudah tengah malam ya untuk pembelajaran kita, jadwalnya agak malam, jadi mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak Ibu ya yang harusnya istirahat jadi terganggu dengan pembelajaran kali ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita semangat untuk belajar. Oke, saya ulang ya. SMK Bisa. bisa, SMK Hebat. hebat, SMK yes. Bisa. Yes. Oh yes. Ya, kita ulang sekali lagi. SMK Hebat, yes. bisa. SMK bisa. hebat. Hebat. SMK bisa. Yes. Yes. Nah, gitu aja. Oke, semangat Bapak Ibu. Mungkin kita langsung tampilkan ya materinya tentang literasi digital. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Oke, saya buka dulu. Oke.
Sudah tadi pembukaan sudah dibacakan oleh Ibu Desi ya. Kemudian untuk kesepakatan bersama dalam pembelajaran kita kali ini mungkin sudah kita ulang-ulang di materi kita sebelumnya ya, menghargai sesama peserta dan fasilitator. Jika satu berbicara, semua mendengarkan, tepat waktu, berpartisipasi aktif, dan fokus pada sesi pelajaran. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk penugasan, mungkin Bapak Ibu sudah membaca ya materi yang sudah kita kasih di LMS. Mungkin untuk hari ini Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan tugas secara mandiri ya tentang teknologi apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung peran saya dalam bidang pendidikan. Yang kedua, sejauh mana kesiapan Anda dalam menggunakan atau memanfaatkan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan. Ada yang tahu TIK ini apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Teknologi informasi dan komunikasi. Iya, betul. Betul sekali ya Bapak Ibu ya, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, nanti di situ ada grade-nya atau ratingnya ya. Nanti kemampuan Bapak Ibu itu di grade yang 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 ya. Nanti ada 1 sampai 5 grade yang harus Bapak Ibu pilih sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa Anda lakukan agar bisa lebih siap dalam memanfaatkan TIK dalam bidang pendidikan. Nanti untuk formatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Atau saya tampilkan bentuk Word-nya ya, Word-nya. Kelihatan Bapak Ibu, nanti saya share di WhatsApp ya. Ya, Bapak. Linknya nanti saya share di WhatsApp. Oke, kelihatan Bapak Ibu. Nah, ya kelihatan Bapak. Ya kelihatan ya, nanti diisi untuk di atasnya nanti Bapak Ibu isi nama ya. Nama dan unit ini ya. Nama dan satuan pendidikan ya. Oke. Oke, mungkin waktunya nanti saya kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan ini ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak. Oke. Oh iya, saya lupa. Ini tugasnya sudah saya kasih ya di sesi sebelumnya ya, sebelum masuk ke sesi berikut ini ya. Benar ya, sudah Bapak Ibu? dikasihkan, Pak. Oh ya, saya kelupaan ya. Mohon maaf ya. Jadi ada yang sudah selesai mengerjakan ini Bapak Ibu? Saya sudah hampir selesai, Pak. Oh iya, nanti dipresentasikan ya Bapak Ibu ya. Sudah semuanya kemungkinan. Ya, boleh Pak. Ini Pak Didi kemana ini Pak Didi nih? Oh ya, yang kita tunggu juga Pak Didi ya. Oke, bisa aja Bapak Ibu mempresentasikan hasil literasi digitalnya ya, dari lembar rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital yang sudah saya kasih ya sebelumnya di materi sebelumnya. Mohon maaf saya kelupaan. Oke. Ya. Siapa yang mau presentasi duluan ini? Silahkan. Ibu Desi atau Pak Heri? Monggo Pak Heri dulu, nggak apa-apa Pak. Iya. Oh ya, Pak Heri, monggo dipersilakan waktu dan tempat. Izin share screen ya Pak. Ya, silahkan. Oh ya, Pak Didi, dari mana Pak Didi? Ya. Sudah tampil atau belum Pak? Oh ya. Uji coba kan? Oke, Pak Didi tugasnya kemarin sudah ya? Tugas yang ini membuat lembar ini kesiapan dalam menggunakan TIK ini loh. Sudah? Sudah Pak. Oh ya, nanti dipresentasikan ya. Yang ini monggo dipersilakan untuk Pak Heri Dayanto mempresentasikan rencana untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Monggo silakan. Untuk share screen sudah kelihatan ya Pak? Oke, sudah kelihatan. Jelas Pak? Oke. Ini lembar rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dari saya, Heri Dayanto, asal sekolah SMK Al-Islah Kulon. Untuk rating kesiapan, saya memilih 3 karena belum banyaknya teknologi yang saya kuasai. Untuk teknologi yang sudah saya kuasai, yang pertama Office, Excel, Word, dan PowerPoint.
Mungkin ini kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh pendidik seperti kita. Yang kedua adalah desain. Ada dua desain yang sering saya gunakan. Yang pertama Adobe Illustrator, yang kedua Adobe Premiere. Untuk selanjutnya teknologi game edukasi berbasis Android, karena saya hobi menggunakan game, jadi saya sering membuat game edukasi berbasis Android. Untuk softwarenya saya sendiri terbiasa menggunakan Construct 2 maupun 3 dan Unity 3D. Keempat, learning management system yang sering saya gunakan yaitu Google Classroom dan Zoom. Karena saya pengajar di jaringan, jadi untuk teknologi jaringan yang saya kuasai yaitu fiber optic teknologi, dari instalasi sampai aktivasi. Untuk alatnya Tracer Cisco, OTDR, Fusion Splicer, dan lain-lain. Untuk yang terakhir, membuat konten berbasis animasi yaitu software Blender dan OpenToon. Untuk tantangan yang saya hadapi dalam mengoperasikan teknologi, yang pertama lisensi atau biaya software aplikasi yang mahal. Yang kedua adalah sarana prasarana penunjang yang mahal sehingga pemilikan alat praktek sendiri masih minim. Selanjutnya, hal yang bisa saya lakukan dalam meningkatkan kemampuan literasi digital. Yang pertama, mengikuti tren teknologi yang sedang berkembang dan belajar dengan metode menerapkan atau mengimplementasikan secara langsung. Yang kedua yaitu mengikuti diklat teknologi yang diadakan pemerintah maupun dari luar pemerintah. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas paparan yang dibawakan oleh Pak Heri Hidayanto. Oke, kendalanya apa ya tadi, Pak? Kendala Mungkin yang Bapak lisensi, hadapi Pak. untuk siswanya gimana? Apakah dari segi Untuk peralatan atau apa? Gimana, Pak, untuk di sekolah Bapak? Apakah sesuai dengan TIK yang ada atau gimana? Untuk sarana dan prasarana yang dimiliki siswa itu sudah cukup bagus, Pak, di kami. Gitu. Mungkin yang punya digital itu HP Android itu udah 100% udah punya. Gitu. Untuk sinyal juga di sini lumayan sudah cukup bagus. Serta kemarin dapat bantuan kuota juga, Pak. Jadi untuk sarana prasarana alhamdulillah sudah mendukung. Oke ya, Bapak. Jadi semua siswa rata-rata sudah mempunyai ini ya, Pak ya, mempunyai peralatan HP ya. Jadi ya betul, Pak. Jadi tidak ada kendala ya untuk peralatan. Jadi untuk proses pembelajarannya itu aman saja ya, lancar ya. Kemudian selanjutnya Ibu Desi. Boleh Bapak, saya akan memaparkan. Oke. Saya izin share dulu, Pak ya. Silakan Ibu. Baik Bapak, udah kelihatan? Ya, sangat jelas Bu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan hasil kerja mandiri saya tentang lembar rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital. Nama saya Desi Haryani. Di sini untuk rating kesiapan, saya memilih angka 3, karena menurut saya nilai yang cukup standar bagi saya dalam menguasai ilmu TIK ini. Kemudian dalam penggunaan teknologinya, teknologi yang sudah saya cukup kuasai, yang pertama perangkat komputer, yang kedua handphone Android, kemudian yang ketiga saya memasukkan beberapa aplikasi yaitu seperti Google Classroom, Edmodo, Zoom, Telegram, WA, Quizzes, Gmail, Instagram. Kemudian ada aplikasi editing, editing seperti Filmora, minta bantuan ambilkan HP Abah, CorelDRAW, dan beberapa aplikasi editing lainnya. Kemudian yang terakhir, tantangan saya dalam mengoperasikan teknologi, yang pertama
sarana dan prasarana pendukung yang terbatas. Di sini untuk sarana dan prasarana pendukungnya itu bukan terkendala di kami sebagai guru, tetapi terkendala di peserta didik. Minta tolong Kemudian kedua, ketersediaan jaringan cepat internet dan sinyal jaringan yang baik bagi guru maupun peserta didik. Kemudian ketiga, ketersediaan listrik. Yang keempat, perangkat komputer yang tidak support. Yang kelima, perangkat IT, perkembangan IT yang begitu cepat. Terus yang selanjutnya, hal bisa saya lakukan dalam meningkatkan kemampuan literasi digital. Yang pertama itu, saya akan terus mengupgrade perkembangan IT yang terjadi di perkembangan zaman saat ini. Yang kemudian yang kedua, mengikuti beberapa pelatihan yang memang yang berkaitan dengan IT dalam aplikasi IT yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Itu saja Bapak yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Ibu Desi sudah memaparkan. Bu, tadi kan Ibu menggunakan aplikasi, ada saya lihat tadi Filmora, itu digunakan untuk apa, Bu? Kebetulan saya waktu semester yang kemarin itu Bapak, kebetulan saya mengajar materi dasar desain grafis. Oh iya. Kebetulan juga saya juga dipercaya sama kepala program saya untuk membimbing anak-anak dalam proses pembuatan editing film. Jadi kebetulan aplikasi yang kami pakai itu aplikasi Filmora untuk pembuatan film. Beberapa film gitu. untuk lomba. Oh iya. Kebetulan gitu. Oke Ibu. Terus untuk yang LMS-nya yang dipakai oleh para guru yang ada di SMK Ibu, apa yang dipakai Ibu untuk aplikasinya? Kalau di kami ya Pak ya, kami rata-rata menggunakan aplikasi Google Classroom, kemudian Edmodo dan WA, karena memang kan mungkin bisa dibilang kami kan masih di daerah kabupaten ya Pak ya. Kabupaten Lahat ini salah satu daerah di Sumatera Selatan. Nah, peserta didik kami itu rata-rata mayoritas merupakan peserta didik yang berada di kapasitas levelnya menengah ke bawah gitu Pak. Jadi walaupun memang telah mempunyai handphone kan, tapi tidak semua handphonenya support untuk beberapa aplikasi yang lumayan membutuhkan spek tinggi kan. Jadi kami rata-rata masih menggunakan WA, Google Classroom, yang standar saja sih Pak. Tapi itu juga pun masih terdapat kendala yang kami hadapi kan, seperti misalnya memang ada beberapa siswa yang memang tidak memiliki handphone sama sekali, maka diberikan fasilitas oleh sekolah untuk datang ke sekolah. Itu saja sih Pak kalau kami. Jadi sebelum sampai saat ini sih solusinya kami kalau sekolah menyediakan lab sih Pak, lab yang memang khusus bisa dipakai siswa untuk proses pembelajaran. Tapi ini ya Bu ya, kalau jumlah siswanya yang tidak memiliki peralatan seperti handphone, itu ada berapa persen Bu di sekolah Ibu untuk kelas Ibu aja itu mungkin berapa? Sekitar 30% lah Pak ya. Jadi 30% dari. Jadi sistemnya masuk ke lab itu berapa orang Bu? Sistem protokolnya? Kami bagi jadwal Pak. Jadi misalnya dalam 1 minggu itu mapel yang saya ajarkan itu misalnya hanya dibagi misalnya 4 hari. Jadi selama 1 hari itu mungkin dibagi per jam kan, karena kita memang sekarang posisinya ada social distancing, PPKM juga kan. Jadi misalnya yang 1 harinya datang dari jam 7 sampai jam 9, nanti 10 orang lagi datang jam 10 sampai jam 12 gitu. Jadi pergantian jam aja Pak, dibagi per kelompok. Oke, baik. Iya, Pak Didi mau presentasi? Mungkin waktu kita ini tinggal 5 menit lagi. Sudah habis waktunya ya dalam proses pembelajaran kita hari ini tentang ya, literasi digital ya. Untuk acara penutupan, jadi penugasan hari ini kita mengenal tentang literasi digital ya. Literasi digital itu adalah penggunaan teknologi informasi untuk dalam pelaksanaan pendidikan. Jadi kita menggunakan
aplikasi tersebut untuk penunjang kita dalam pembelajaran. Apakah efektif atau tidak? Jadi pemilihan aplikasi sangat menentukan dalam ketercapaian pembelajaran ya. Jadi disesuaikan juga dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik kita. Nah, dari pembelajaran kita kali ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu seputar literasi digital? Kalau dari saya tidak, Pak. Ya, Ibu Desi. Dari saya juga tidak, Pak. Kayaknya Oke. cukup jelas. Oke, baik. Nah, untuk menutup acara ini, mungkin dari guru yang lain ya atau teman yang lain selain Ibu Desi, ada yang mau menutup? Pak Heri. Pak Heri, tadi Ibu Desi sudah, mungkin ditutup lagi sama rekan yang lain. Silahkan Pak Heri untuk menutup materi kita pada hari ini. Baik, Kak. Oke. Untuk kita mengakhiri kegiatan hari ini, saya ucapkan terima kasih dari Pak Gusti sudah menyampaikan materi, sudah berbagi dengan kita. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari saya, perwakilan dari serta diklat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, demikian Bapak Ibu paparan materi kita hari ini tentang literasi digital. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.